Kisah ini adalah pengalaman seram yang aku alami sendiri. Sampai sekarang, aku tidak pernah bisa tidur dalam keadaan gelap. Lampu harus selalu menyala. Jika tidak, ingatan tentang malam itu akan kembali, jelas, seolah semua terjadi kemarin. Kejadian ini sudah sangat lama, sekitar tahun 2002, saat aku masih duduk di bangku SMP. Waktu itu aku tinggal bersama nenek di sebuah rumah panggung sederhana, terbuat dari bambu dan kayu di sebuah kampung yang masih sangat sepi. Sejak kelas 6 SD, aku diminta ibu untuk menemani nenek karena kakek sudah meninggal. Rumah nenek tidak besar, tapi terasa hangat. Dindingnya dari anyaman bambu, lantainya papan kayu yang berbunyi setiap kali diinjak. Di rumah itu hanya ada kami berdua. Kamarku berada di bagian tengah rumah. Kamar kecil, cukup untuk satu kasur tipis dan sebuah jendela 2 lapis. Lapisan luar dari kayu, lapisan dalam dari kaca. Jika malam hari, kaca itu memantulkan bayangan seperti cermin. Selama bertahun-tahun aku tidur di kamar itu tanpa pernah mengalami hal aneh. Aku selalu mematikan lampu karena aku memang tidak bisa tidur jika lampu menyala. Gelap justru membuatku merasa nyaman. Sampai malam itu datang. Sekitar pukul 10 malam, aku selesai mengerjakan PR. Lampu kamarku matikan, lalu aku berbaring menghadap ke jendela. Malam itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Beberapa menit kemudian, hidungku mencium bau seperti singkong terbakar. Aku tidak curiga, nenek memang masih menggunakan tungku tanah liat untuk memasak. Kupikir itu sisa asap dapur. Namun bau itu tidak hilang, justru berubah. Bau singkong perlahan menjadi bau kerbau. Lalu tanpa alasan yang jelas, berubah lagi menjadi bau melati. Wangi, tapi aneh, dingin. Dadaku mulai terasa tidak nyaman. Aku membalikan badan, mencoba tidur menghadap tembok. Tapi perasaan diawasi membuatku kembali menoleh ke arah jendela. Di kaca jendela itu, aku melihat sosok perempuan. Hanya sebahu, rambutnya panjang, diam, berdiri tepat di belakangku, seolah ada di dalam kamar. Tubuhku kaku, nafasku tertahan. Aku yakin di rumah hanya ada aku dan nenek. Dengan sisa keberanian, aku melirik ke arah pintu kamar yang hanya tertutup tirai. Tidak ada siapa-siapa. Saat aku kembali menatap kaca jendela, sosok perempuan itu menghilang. Namun sebelum aku sempat lega, pantulan lain muncul. Anak-anak kecil, botak, tanpa wajah. Mereka bergerak merangkak di dalam pantulan kaca, pelan, mendekat, seolah ingin keluar dari jendela itu sendiri. Aku berteriak sekuat tenaga dan langsung berlari ke kamar nenek di ujung rumah. Kakiku gemetar, keringat membasahi tubuhku. Aku menangis sambil menceritakan semuanya. Namun nenek hanya menatapku sebentar dan berkata pelan, "Ges bobo, ulah garewah." Malam itu, aku tidur bersama nenek. Sejak kejadian itu, kamar tersebut tidak pernah lagi terasa sama. Setiap kali aku mencoba masuk, hawanya terasa berat. Dan setiap malam saat lampu dimatikan, suara-suara aneh mulai terdengar. Bayangan di jendela itu selalu kembali. Akhirnya aku menukar kamar dengan nenek. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi berani tidur dalam gelap. Sampai sekarang, aku tidak tahu makhluk apa yang kulihat malam itu. Tapi satu hal pasti, cermin di jendela bambu itu telah mengubah hidupku selamanya.